Tahukah kamu kalau Cina adalah rumah bagi salamander raksasa terbesar di dunia? Makhluk purba ini telah bertahan selama jutaan tahun dan hampir tanpa perubahan apapun, menjadikannya salah satu fosil hidup yang masih eksis hingga saat ini. Selain keunikan biologisnya, salamander ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama dalam dunia kuliner dan pengobatan tradisional. Di beberapa daerah, dagingnya dianggap sebagai makanan mewah yang dipercaya memiliki manfaat kesehatan, sementara ekstraknya digunakan dalam berbagai ramuan obat tradisional. Permintaan yang tinggi ini mendorong banyak peternak untuk mengembangkan teknik khusus dalam membudidayakan salamander raksasa secara komersial. Namun, membudidayakan salamander raksasa bukanlah hal yang mudah. Mereka bukan seperti ikan atau ayam yang bisa dipelihara dengan metode sederhana. Salamander memiliki kebutuhan unik yang membuat proses peternakannya cukup rumit, tetapi juga sangat menarik. Fakta menarik tentang salamander raksasa adalah usianya yang bisa mencapai 100 tahun. Selain itu, ukurannya bisa tumbuh lebih dari 1,5 meter, menjadikannya salah satu amfibi terbesar di dunia. Yang lebih unik lagi, salamander ini bisa berkomunikasi dengan suara. Meski dikenal sebagai predator yang pendiam, mereka dapat mengeluarkan suara seperti gonggongan, rintihan, hingga suara menyerupai tangisan. Karena itu, di Cina mereka dijuluki ikan bayi. Salamander raksasa hampir buta. Mereka mengandalkan indera praba dan penciuman yang sangat tajam untuk menjelajahi lingkungan serta mencari makanan. Hal ini membuat mereka sangat bergantung pada kualitas habitat tempat mereka hidup. Dalam proses reproduksi, peran jantan sangat penting. Mereka akan membuat sarang sebagai tempat betina meletakkan telur. Setelah itu, jantan bertugas menjaga telur selama 5 hingga 6 bulan. Bahkan, jika ada telur yang terinfeksi, jantan akan memakannya untuk melindungi yang sehat. Habitat alami salamander raksasa adalah perairan dingin dan bersih, seperti gua bawah tanah dan aliran air tawar. Untuk meniru kondisi ini, peternak menciptakan sistem kolam dengan sirkulasi air yang konstan, oksigenasi optimal, dan pengaturan suhu yang ketat. Jika kualitas air tidak terjaga, salamander bisa mengalami stres dan berhenti makan. Oleh karena itu, manajemen air menjadi aspek terpenting dalam budidaya salamander raksasa. Kolam yang digunakan untuk beternak salamander memiliki dasar yang halus dan miring agar mereka tidak terluka. Selain itu, kolam ini dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan usia dan ukuran salamander. Proses pembiakan menjadi salah satu tahap yang paling sulit dalam budidaya salamander. Selama musim kawin, peternak harus mengatur suhu dan kondisi air agar salamander mau berkembang biak. Betina akan meletakkan telurnya di celah tersembunyi. Peternak kemudian mengumpulkan telur tersebut dan menginkubasinya dalam tangki khusus agar tingkat kelangsungan hidupnya lebih tinggi. Di alam liar, pertumbuhan salamander raksasa berlangsung sangat lambat karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan makanan dan menghadapi fluktuasi lingkungan yang tidak menentu. Namun, dalam lingkungan peternakan yang terkendali, pertumbuhannya bisa lebih cepat. Dengan pemberian pakan yang teratur dan lingkungan yang stabil, salamander dapat mencapai ukuran pasar hanya dalam beberapa tahun, jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan alami mereka di sungai dan gua. Peternakan salamander raksasa bukan hanya soal memberi makan dan menunggu mereka tumbuh. Pengelolaan pakan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan budidaya. Untuk mencegah pemberian makan berlebihan yang dapat menyebabkan obesitas atau gangguan kesehatan lainnya, peternak selalu memantau jumlah makanan yang dikonsumsi oleh setiap salamander. Makanan mereka terdiri dari ikan kecil, serangga air, dan krustasea yang menyerupai pola makan alami mereka. Sisa makanan yang tidak dimakan harus segera dibersihkan agar tidak mencemari air dan mengganggu keseimbangan ekosistem dalam kolam.
sistem peternakan salamander raksasa di Cina telah berkembang pesat dan menggunakan teknologi modern untuk meniru habitat aslinya. Biasanya, peternakan ini terdiri dari jaringan kolam dan terowongan bawah tanah yang dirancang menyerupai sungai berbatu dan gua tempat mereka hidup di alam liar. Suhu dan kualitas air dikontrol dengan ketat untuk memastikan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan salamander. Beberapa peternakan bahkan menggunakan sistem filtrasi canggih untuk menjaga kebersihan air, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup salamander. Dalam lingkungan peternakan yang terkontrol dengan air bersih, suhu stabil, serta pola makan yang terjaga, salamander raksasa dapat tumbuh jauh lebih besar dibandingkan rekan-rekan mereka di alam liar. Beberapa individu bahkan mampu mencapai panjang lebih dari 1,8 meter dengan berat melebihi 30 kg. Lingkungan yang optimal ini memungkinkan salamander tumbuh dengan cepat dan sehat, menghasilkan individu dengan ukuran dan kualitas yang lebih baik dibandingkan yang hidup di alam bebas. Saat salamander mencapai ukuran ideal, mereka dipanen dan didistribusikan ke berbagai pasar, termasuk restoran eksklusif yang menyajikan hidangan mewah, serta industri pengobatan tradisional yang memanfaatkan bagian tubuhnya untuk berbagai keperluan medis. Selain itu, sebagian hasil budidaya juga digunakan untuk mendukung program konservasi di mana salamander-salamander tertentu dilepaskan kembali ke habitat alaminya guna menjaga populasi liar yang terus berkurang akibat perburuan dan degradasi lingkungan. Daging salamander raksasa dianggap sebagai makanan langka dan sangat mahal di Cina. Hidangan berbahan dasar salamander seringkali hanya tersedia di restoran kelas atas dengan harga yang fantastis. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, daging salamander diyakini memiliki beragam manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan daya tahan tubuh, memperlancar sirkulasi darah, hingga dipercaya dapat memperpanjang usia. Beberapa bagian tubuhnya bahkan diolah menjadi ekstrak atau suplemen yang dijual dengan harga tinggi. Bagi kalangan orang kaya di Cina, daging salamander raksasa bukan sekadar makanan, tetapi juga simbol status sosial dan kemewahan. Hidangan ini sering disajikan dalam jamuan istimewa sebagai bentuk penghormatan kepada tamu penting. Biasanya, daging salamander dimasak dalam bentuk sup atau semur, karena metode ini membuat teksturnya lebih lembut dan aroma khasnya semakin keluar. Namun, cara pengolahan daging salamander tidak terbatas pada sup atau semur saja. Di beberapa daerah, masyarakat setempat lebih menyukai daging salamander yang ditumis dengan aneka rempah-rempah. Metode memasak ini tidak hanya meningkatkan cita rasa, tetapi juga dipercaya dapat memperkuat manfaat kesehatannya. Dalam pengobatan tradisional, salamander dianggap memiliki khasiat untuk meningkatkan energi tubuh, memperlancar peredaran darah, serta menjaga vitalitas. Di luar aspek kuliner, salamander raksasa juga memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi. Ancaman dari perburuan liar dan degradasi habitat telah membuat populasi salamander di alam liar semakin menurun drastis. Untuk mengatasi hal ini, beberapa peternakan tidak hanya fokus pada bisnis konsumsi, tetapi juga bekerja sama dengan program rehabilitasi alam. Mereka menjual salamander tertentu untuk dilepaskan kembali ke habitat aslinya guna membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan spesies ini. Dengan metode budidaya yang semakin berkembang, industri salamander raksasa di Cina terus mengalami pertumbuhan pesat. Peternakan modern telah mengadopsi teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi, mulai dari sistem filtrasi air otomatis, pengaturan suhu lingkungan yang optimal, hingga teknik pembiakan selektif guna menghasilkan salamander dengan kualitas terbaik. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara permintaan pasar yang tinggi dan upaya konservasi spesies ini di alam liar. Industri budidaya salamander raksasa adalah contoh bagaimana manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam sekaligus berupaya menjaga kelestariannya. Jika Anda tertarik dengan dunia peternakan unik seperti ini, teruslah mengikuti perkembangan terbaru di industri pertanian dan perikanan. Dunia ini selalu penuh dengan inovasi dan kejutan yang menarik untuk dieksplorasi.